Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang insya Allah dimuliakan Allah. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin. Kita sudah membahas mengenai bab hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Jadi kita akan pelajari tentang tema cara berpakaian yang baik sesuai dalam syariat Islam. Baik, langsung saja anak-anakku, silahkan disimak pada layar. Pak Guru akan melanjutkan. Kemarin kita sudah masuk pada ranah tata cara. Nah, kemarin terakhir ini ya, ada tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Baik anak-anakku, silahkan disimak pada layar. Pak Guru akan menyampaikan materi. Anak-anakku bisa simak pada layar. Pada subtema yang ketiga, yakni tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini penjelasannya adalah bagi wanita hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutup seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Jadi khusus ini bagi wanita, karena kita ketahui bahwa aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, maka bagian itu ialah wajib harus ditutupi. Nah, kecuali nanti jika di hadapan mahramnya itu boleh. Tapi di luar itu wanita harus menutup auratnya. Ya. Kemudian, namun demikian ketika berada di lingkungan mahram harus tetap terjaga untuk aurat-aurat tertentu. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Nah, itu bahayanya adalah ketika kita mengumbar syahwat adalah timbulnya fitnah. Ini yang harus kita jaga. Kemudian, lain halnya jika kepada suaminya keharaman berpakaian ketat, tipis, pendek itu tidak berlaku lagi. Jadi ini ada pengecualian khusus bagi wanita. Jika di hadapan suami maka boleh berpakaian ketat, tipis, pendek, karena keharaman dalam berpakaian memakai pakaian yang ketat, tipis, pendek mengundang syahwat itu tidak berlaku ketika di hadapan suami, karena sudah sah menjadi mahramnya. Kemudian kita lanjut pada halaman yang berikutnya. Baik. Nah, ini anak-anakku, mengenai model atau mode pakaian atau gaya berbusana itu bergantung pada selera masing-masing. Pakaian tersebut harus menutup aurat, tidak transparan dan tidak ketat, serta tidak menyerupai lawan jenis. Ini secara umum ya, secara umum di luar tadi kaidah terkait kehalalan dalam berpakaian jika di hadapan seorang suami, ini khususnya wanita. Oleh karena itu, berbagai busana daerah di Indonesia yang beraneka itu dapat dikategorikan sebagai busana muslim bila sesuai dengan syariat. Jadi kuncinya bisa dikatakan busana muslim itu harus mencakup syariat tadi, tidak ketat, tidak menerawang, tidak menimbulkan lekuk-lekuk bentuk tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu khusus bagi wanita. Kemudian sementara bagi laki-laki, cara berpakaiannya itu minimal menutup lutut sampai pusar. Nah, karena kita ketahui bahwa aurat laki-laki adalah bagaimana? Pusar sampai lutut. Itu yang harus ditutupi. Nah, kemudian, namun demikian, seorang laki-laki itu dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan. Nah, ini. Jadi, ketika kita berinteraksi di dalam dunia masyarakat, kita harus menjaga etika, menjaga kesopanan dan kesantunan. Walaupun aurat laki-laki itu hanya sebatas lutut sampai pusar, tapi ketika kita terjun di dunia masyarakat, ke lingkungan luar, kita harus tetap menjaga kesopanan. Kita juga berpakaian rapi, sopan, santun. Itu adalah tata cara berpakaian. Kemudian kita masuk pada ranah yang keempat, yakni hikmah
Nah, ini ada hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Jadi kepatuhan terhadap aturan Allah sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Jadi ketika kita patuh terhadap Allah dalam berbusana, sesungguhnya dikembalikan pada diri kita sendiri. Ya, ini apa? Karena Allah tidak perlu penghambaan dari manusia. Jadi kita yang butuh. Jadi ketika kita ingin dihargai dalam di mata Allah, dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam berbusana, kita harus bisa menutup aurat dan menjaga etika, kesopanan dan kesantunan. Nah, demikian juga ketika manusia berupaya untuk mematuhi seruan-seruannya. Ini memakai busana sesuai syariat memiliki hikmah. Nah, hikmahnya apa saja? Silahkan disimak pada layar. Hikmahnya adalah yang pertama, yakni sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang keenam, yakni iman kepada adanya Allah. Kemudian iman pada malaikat, pada kitab, rasul, hari kiamat, dan qada qadar. Itu sebagai bukti bahwa kita itu beriman dan benar-benar menjalankan rukun iman. Yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah. Salah satu caranya yaitu memakai pakaian yang menutup aurat. Sehingga apa? Kelak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat khususnya, yakni berupa surganya Allah. Nah, yang ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Karena kita ketahui ketika kita mengumbar syahwat aurat, itu adalah hukumnya haram, dosa. Yang keempat, sebagai cara untuk terjaga dari apa? Dari fitnah dan pelecehan seksual. Nah, maraknya kejadian-kejadian di luar sana, kita bisa melihat di televisi ataupun di media sosial, internet, banyak terjadi tindak kriminal di mana ini kaitannya pada pelecehan seksual. Nah, ini apa yang menyebabkan? Salah satunya adalah faktor pakaian. Nah, banyak orang di luar sana sering mengumbar syahwatnya dengan cara berpakaian yang kurang sopan atau tidak sesuai dengan syariat Islam tadi. Pakaian harus menutup aurat. Yang kelima, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Jadi salah satu faktor pendukung agar kita beribadah menjadi lebih baik juga adalah dari pakaian itu tadi. Sehingga apa? Tampak dalam sikap dan perilaku akhlaknya. Jadi pakaian juga mencerminkan akhlak dan perilaku seseorang. Nah, itu ya. Jadi kita harus cermat, kita harus pandai, kita harus pintar, cerdas dalam berpakaian. Zaman sekarang boleh kita itu gaul, itu boleh mengikuti tren, mode, boleh. Tapi satu hal, ada yang harus tetap kita pegang teguh, yakni pakaian harus menutup aurat itu tadi. Ini adalah salah satu hikmahnya, ada 5 itu tadi. Nah, kemudian ini ada penerapan. Oke, ini beberapa ini ya, ada beberapa hal butir-butir sikap yang bisa kita praktekkan di rumah, yakni memenuhi segala perintah dengan memakai busana muslim. Itu harus ya dalam keseharian kita, karena itu merupakan salah satu bentuk nilai karakter dalam religiusitas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Kemudian kita harus berbusana yang menutup aurat tadi, jelas tidak transparan dan tidak longgar. Tuh. Yang ketiga itu berbusana tidak menyerupai lawan jenis. Nah, itu kadang menjadikan polemik ketika seorang wanita berbusana layaknya laki-laki. Itu akan menjadi hal yang sedikit membuat banyak orang menimbulkan, kenapa kok ketika wanita berpakaian menyerupai laki-laki? Karena hal itu jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Wanita layaknya harus berpakaian seperti wanita, dan laki-laki juga harus sama, berpakaian layaknya laki-laki, itu ya. Terus tidak berhias secara berlebihan. Kita ketahui bahwa ketika berhias secara berlebihan, hal-hal yang berlebihan itu adalah hal yang tidak baik, gitu ya.
Jadi Islam mengajarkan kita untuk sederhana, yang wajar saja, yang dapat mengundang fitnah. Nah itu tadi ketika kita berlebihan dapat mengundang fitnah dan maksiat. Kemudian ada sikap yang kelima, yakni melestarikan busana daerah yang disesuaikan dengan syariat. Itu sebagai wujud cinta tanah air. Jadi nilai-nilai religiusitasnya itu ada santun, taat aturan, kemudian ada cinta tanah air. Nah ini. Kemudian ini ada beberapa khulasah. Ini adalah sedikit ringkasan atau rangkuman materi bahwa busana muslim adalah busana yang seharusnya dikenakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada syarat berpakaian, yakni menutup aurat, tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tapi kain tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Nah itu tidak berfungsi sebagai pakaian syuhrah dan bukan untuk tabarruj. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas ini ya. Itu syarat pakaian. Yang utama adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah tujuan busana muslim. Ini tujuannya adalah yang pertama itu adalah menutup aurat dan sebagai hiasan, memelihara kita dari cuaca, melindungi tubuh kita sebagai identitas diri dan lain sebagainya. Nah ini ada 5 ya. Dan yang keempat adalah cara berbusana muslim. Itu tadi sudah kita bahas. Boleh kita berbusana sesuai mode atau tren masa kini, yang penting sesuaikan dengan syariat Islam, yakni aurat harus tertutup. Yang kelima ada hikmah. Hikmah tadi sudah kita bahas, yakni sebagai bukti orang beriman mendapat ganjaran, terhindar dari muka Allah, terjaga dari fitnah itu tadi. Nah, baik anak-anakku, saya rasa Pak Guru cukupan untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari terkait materi cara berbusana yang baik dalam syariat Islam ini. Silahkan dipelajari, kemudian benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Guru akhiri. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.